Sobat Millennials and Gen Z, bersama dengan aku Nanda. Hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol seru bersama cast dari Catatan Si Boy. Hai, boleh perkenalkan dulu namanya terus karakternya sebagai apa? Oke, halo, gue Aga Yunanda di film Catatan Si Boy berperan sebagai Boy. Halo, aku Elman, aku berperan sebagai Emon. Halo, aku Vasco, di sini aku berperan sebagai Jeff. Oke, boleh dong jelasin sedikit nih, singkat aja, persamaan dan perbedaan karakter kalian dan kehidupan kalian masing-masing itu apa? Kalau aku pribadi, perbedaan yang paling mencolok mungkin ini ya, kekayaan. Gak punya, amin ya, Amin. gak punya jet pribadi, gak liburan di pulau pribadi, gak punya mobil sport yang kayak berjejer gitu di rumahnya, tapi kesamaannya baik hati, Asik. tidak sombong, Siap. dan rajin Rajin menabung. Rajin mengaji. Oh, kalau gue persamaan apa perbedaan nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau persamaannya itu mungkin Emon ini kan yang sangatlah bouncy personality gitu, kayak extrovert gitu. Nah kalau aku ada sisi extrovertnya gitu, cuman kadang-kadang ada sisi introvertnya juga gitu. Kalau persamaan, kalau perbedaan, kalau Emon itu 24 jam selalu berenergi kali ya. Kalau aku enggak. 23 lah. Iya 25. Makin banyak. Kalau aku karakter Jeffrey ini kan antagonis ya, dan kalau misalnya karakter antagonis itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Jadi Itu kita kesamaannya. Kalau mulai dari kesamaannya dulu, Jeffrey itu memiliki dedikasi yang tinggi. Kalau dia misalnya mau menggapai sesuatu atau memiliki sesuatu, dia kerja keras banget. Tapi kadang itu menjadi sesuatu yang negatif karena egonya yang sangat tinggi juga dan dia juga pemarah. Jadi kadang rada kelewatan dan itu yang aku nggak miripin di situ. Tapi kalian deg-degan nggak sih memerankan karakter-karakter ini di film Catatan Si Boy? Kan mengingat ini film remake ya dari tahun 80-an. Deg-degan nggak? Deg-degan Ya. banget sih, apalagi pas mungkin pertama-tama sebelum mulai proses reading gitu-gitu ya, masih Ya. kayak gimana ya kira-kira prosesnya nanti bakal berjalan gitu. Karena balik lagi jauh lebih sulit menurut aku tantangannya kalau kita memerankan karakter yang emang udah pernah dimainkan sama karakter lain gitu, sama aktor lain gitu sebelumnya. Apalagi ini beda lagi karena filmnya legend banget Ya. gitu dan ikonik banget. Semua orang pasti tahu Boy itu siapa, Emon siapa, Jeffrey siapa, dan menurut aku justru challenge-nya di situ gitu. Gimana caranya kita bisa ngebawain sesuatu yang baru, yang fresh, tapi core-nya dan apa yang orang ingat terhadap karakter masing-masing itu tetap ada dan gak hilang. Tapi kan walaupun ini remake pasti kan ada perbedaannya ya. Ya. Apa sih perbedaan Catatan Si Boy 2023 dengan Catatan Si Boy 1987 ya? Ya. Nah itu, bedanya apa tuh? Bedanya apa nih? Garis benang ceritanya sih masih sama ya, Iya. dan kayak maksudnya nama-nama karakter kita aja masih sama dari tahun 87 sama sekarang. Kayak maksudnya Jeffrey dulu juga ada Jeffrey. Kalau yang beda itu mungkin dikemasnya di timeline yang berbeda. Jadi kayak sekarang kita tinggal di tahun 2023 dan film ini akan relate juga karena set timeline-nya juga di tahun 2023. Ada beberapa lokasi yang mungkin di tahun 87 hits atau misalnya orang-orang nongkrongnya di kafe seperti apa, kita ngegunainnya kafe zaman sekarang yang hits juga gitu. Jadi packagingnya baru sih sebenarnya, cuman ini tidak melupakan esensi dari Catatan Si Boy tahun 1987 yang Iya. ceritanya tentang persahabatan, percintaan, tentang sekolah, semuanya ada juga di masing-masing. Gitu. Terus bahasa-bahasa beda nggak kan? Pasti kan beda dong. Iya. 87 sama sekarang pasti kan lebih banyak bahasa slangnya nih. Betul. Itu gimana tuh? Banyak nggak sih? Kalau sekarang ya semuanya versi kekinian, versi Gen Z banget gitu. Jadi Iya. sampai ke bahasanya pun kita ngikutin bahasa Gen Z. yang zaman sekarang. Iya. Nah, Emon Bahasa beda, emang totally different. Itu zaman sekarang banget loh padahal. Iya, itu zaman sekarang. Nah, kan pasti kan ada perbedaannya nih. Tapi kan namanya juga film remake, pasti Iya. kan ada yang membandingkan ya. Nah, dari kalian nih para cast, kalau misalkan ada yang membandingkan film ini dengan film yang aslinya itu tanggapan kalian seperti apa?
Ya, itu udah jadi pertimbangan aku dari awal pas ditawarin untuk memerankan salah satu karakter di Catatan Si Boy adalah karena pastinya akan ada perbandingan gitu dari film originalnya dan remake yang dilakukan sekarang, reboot yang sekarang gitu. Dan buat aku pribadi sih, ya kita udah berusaha semaksimal mungkin dan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan production value yang sangat baik dan menurut aku setiap setiap detiknya itu memanjakan kalian lah. Jadi menurut aku saat kita nonton nanti mungkin malah bakal lupa gitu sama nostalgia. Kayak beneran ini suatu suguhan yang baru, yang fresh, tapi ya tetap masih bisa bernostalgia bareng gitu dengan vibes-nya, dengan ceritanya gitu yang dikemas secara lebih baru gitu. Tapi kalau deg-degan atau gimana, denger responnya, semoga aja responnya sih baik-baik semua. Karena yang kita denger beberapa orang yang sampai detik ini udah menonton, karena sebenarnya kita juga masih kayak belum nonton gimana final filmnya seperti apa gitu. Tapi beberapa orang yang sudah menonton sangat suka sih sama filmnya, alhamdulillah ya. Dan kita juga pede sama, maksudnya kita kerja sama sebagai sebuah tim, mulai dari kru, maksudnya kru directing, kru produksi, cast, semua bekerja dengan keras banget dan aku pede banget dengan dari skill masing-masing departemen. Dan ini juga perpaduan kerjasama dari 3 PH juga, ada MD, Multivision, dan Dapur Film. Jadi menurut aku ya tangan-tangan dingin mereka juga bisa banyak banget membantu untuk film ini sih. Tadi kan juga Angga sempat nyinggung ya, katanya mempertimbangkan tawaran ini karena takut dibanding-bandingkan ya. Selain itu ada lagi nggak sih hal yang harus dipertimbangkan untuk menerima tawaran ini? Sebenarnya kalau pertimbangan lain nggak ada sih, karena dari hati kecil aku tidak ingin menyia-nyiakan sebenarnya momennya. Cuma beratnya di situ aja sih gitu, karena gimana caranya untuk bisa memenuhi ekspektasi tersebut gitu. Karena menurut aku meranin sosok legend itu nggak gampang sih, challenging banget. Tapi selebihnya aku sangat bersyukur gitu karena bisa terlibat di project ini gitu. Karena aku ngerasa semoga aja nanti bisa jadi film legend selanjutnya yang bakal bisa ditonton berulang-ulang, bakal terus dibahas sama bahkan mungkin sama generasi-generasi selanjutnya. Terus akhirnya kamu mengiyakan itu apakah ada persetujuan dari orang terdekat kamu, misalkan mama kamu atau orang tua kamu gitu? Mereka sih pas denger langsung excited sih, karena kayaknya itu mereka tontonannya itu banget gitu loh pas masih muda gitu. Karena pas ya lagi pacaran, lagi ya masa-masa muda mereka tuh ya dilalui bersama film Catatan Si Boy ini gitu. Jadi pas pertama kali denger, wah aku suruh ambil sih sebenarnya. Aku pengen nonton kamu ada di situ gitu. Oke. Nah dari kalian bertiga ini ada nggak sih perubahan fisik untuk memerankan karakter di film ini? Mungkin ada perubahan fashion atau apa fisiknya harus berubah gitu? Pakai wig ya? Enggak ya? Kalau Emon itu dia kan anaknya sangat ekspresif dalam berbusana gitu. Jadi dalam berpakaian pun dia tuh pasti yang mencolok gitu. Nah, pakai kalung yang sunny, yang smile kayak gitu-gitu lah pokoknya. Terus udah gitu kayak cincin juga ada gitu. Jadi kayak pertama-tama agak gila, ini banget ya, kayak mencolok mata banget gitu. Tapi pas udah selesai syuting kok gue jadi Emonnya masih ada. Ketagihan jadinya. Iya, jadi kayak lucu juga kalau pakai ini kalung apa segala macam gitu. Sekarang nggak pakai tapi? Sekarang lagi enggak. Oke. Lagi keluar Emonnya. Gitu. Terus kalau fisik, aku waktu itu suruh agak dikurusin dikit, tapi kayaknya mereka ini deh yang kalau masalah fisik harus Kalau fisik aku sih nggak terlalu banyak sih, cuma emang lebih fit aja gitu karena kebetulan emang sebelum mulai syuting ada workshop juga untuk action gitu, karena di sini ada beberapa sequence action yang dilalui. Jadi itu ada persiapan sebelum-sebelumnya dan itu yang membuat kayaknya makin fit sih. Nambah berat badan juga berarti? Nggak nambah sih. Nggak nambah. Cuma mungkin lebih fit aja. Oke. Kalau Anfasco? Aku mungkin enggak sih. Jadi yang kata Angga bilang tadi, kita mungkin bukan lebih ke ngerubah
postur badan atau bentuk badan, tapi lebih ke ngemaksimalin fitnessnya tubuh kita. Oke, aku juga mau ke Angga dulu nih. Kan Boy ini kan ikonik ya di film ini. Nah, bagaimana cara Angga untuk supaya tuh Boy itu nempel di diri kamu tuh, kamu harus gimana sih? Ya, panjang sih perjalanannya, tapi untungnya aku punya waktu yang panjang juga gitu untuk mempersiapkan filmnya gitu, karena kalau aku pribadi mungkin 2 bulan, hampir 2 bulan, hampir 3 bulan lah untuk persiapan menuju syutingnya gitu. Jadi banyak diskusi juga pastinya sama pemain lain, sama sutradaranya, dan aku nonton juga untuk film originalnya seperti apa, tapi apa ya, nggak ngikutin kayak plek-ketiplek gimana yang dilakukan oleh karakter gitu. Cuma menjadi kayak insight baru aja gitu, kira-kira apa yang menarik gitu, poin-poin yang bisa diambil gitu. Tapi untuk aku pribadi cukup lama sih untuk bisa menemukan, bahkan sampai hari-hari terakhir tuh masih terus gali, terus nyari lagi. Tapi beruntungnya pas udah hari pertama syuting itu udah vibes-nya beda banget sih. Karena lokasinya selalu lokasi-lokasi yang menurut aku kita jarang lihat gitu, jarang lihat secara langsung, semuanya dikemas secara apa ya, kayak looks banget lah, kayak sangat spesial gitu. Tapi setelah kamu ngeliat trailernya, kamu rasa nggak, gue udah Boy banget nih gitu ya? Semoga. Tadi Semoga. baca-baca komentar di netizen juga nggak? Mungkin kayak, cocok nih Angga jadi Boy gitu. Baca-baca, tetap baca-bacain sih. Nah, banyak juga kan yang bertanya-tanya apakah Angga ini bisa sama atau enggak menggantikan sosok karisma Oki yang memerankan tokoh Boy ini. Kamu udah siap belum menggantikan sosok Boy ini? Nonton filmnya, nanti kalian menilai sendiri. Nah, aku juga mau nanya untuk Elman ya. Yeah. Kan karakter Emon ini disebut-sebut karakter yang sulit ya untuk dicari nih pemerannya. Setelah kamu dapat karakternya, setelah kamu yang dipilih, kamu gimana nih? Tanggapan kamu, perasaan kamu setelah pencarian selama panjangnya? Pas aku dinobatkan sebagai Emon tuh aku ya pasti bangga dan kayak wah ini kesempatan baru lagi, ada hal yang aku bisa pelajari lagi gitu kan. Main film ini pertama kali, yang film big production ya gitu, ini pertama aku gitu. Dan aku tuh sebenarnya ikut casting, screen test dan segala macam juga. Jadi tuh sebenarnya perjalanan menjadi Emon tuh panjang juga gitu. Dan mungkin dari casting director perjalanan mencari Emon ini tuh panjang juga gitu. Jadi kayak aku tuh ya seneng lah. Terus udah gitu aku bilang ke keluarga, aku dapat peran Emon. Ya mama papa kan yang anak gaul pada laule ya, pada zamannya gitu. Jadi kayak jadi kayak wah Emon tuh ini loh, ikonik loh, ini kayak oke, boleh lah gitu untuk ya challenging ya pasti, tapi kan ini juga opportunity kan, jadi nggak mau aku sia-siakan lah gitu. Jadi aku belajar terus belajar jadi Emon juga gitu. Tapi kamu tahu karakter Emon ini emang susah dicari? Pas udah aku dinobatkan sebagai Emon, baru casting dari bilang ini nyarinya ada 50 orang sih. Ada 50 orang yang casting apa segala macam gitu-gitu lah gitu. Jadi kayak ternyata out of mereka aku yang kepilih, berarti kayak ya berarti aku harus bisa fulfill kepercayaannya casting director sekalian sama Mas Hanung sebagai sutradara gitu. Jadi makanya belajar terus. Oke, dari yang aku baca dari sinopsisnya kan hubungan Boy dan pacarnya sebenarnya Nuke ya? Nuke ya kan? Vera. Oh, Vera. Pacarnya siapa? Boy. Boy. Ada dua soalnya. Ada Yang Nuka, pertama ada yang Vera. Nuke kan? Iya. Kan itu kan nggak dapet restu nih, Iya. kan? Terus Boynya frustasi, ya kan? Kayak Frustasinya patah hati, sebenarnya karena dia tiba-tiba ngilang. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ada di posisi Boy di dunia nyata, terus pacar kalian tuh kayak nggak direstuin tuh, kalian bakalan melakukan apa sih? Apakah kalian bakal melakukan sama seperti si Boy ini? Iya, pastinya kalau ada suatu hubungan terus kita ngerasa hubungannya sebenarnya belum selesai dan ngegantung gitu aja, dan kita
sulit buat nemuin kira-kira orangnya mana sih gitu. Karena buat aku lebih baik ya udah kalau emang selesai ya diselesain dulu gitu loh. Jangan kayak buat ngegantung itu menurut aku jadi lebih galau sih. Dan itu yang dirasakan sama Boy. Dan kalau aku pribadi ngerasain apa yang dirasain Boy ya pasti frustasi banget sih gitu. Karena Nuka bukan salah satu deh. Nuka tuh satu-satunya cinta yang sesungguhnya mungkin bagi Boy gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar kalau dia menghilang, nggak bisa dihubungin kemana-mana, terus nggak tahu gimana kabarnya dan nggak tahu sampai kapan menghilangnya dan apakah ya itu artinya udah selesai atau belum. Dan itu yang membuat kita jadi lebih galau gitu karena mau nyari yang baru juga bingung, belum selesai. Gak ada closure gitu. Iya. Tapi kalau Vasco gimana kok? Ya kalau misalnya Lu sehari aja langsung cari Enggak. Kalau misalnya benar-benar itu true love, kayak maksudnya kalau diceritain di film catatan si Boy ini kan Nuka itu benar-benar true love-nya si Boy ya. Kalau misalnya dia masih bisa ngebenerin opini orang tua Nuka tentang terhadap si Boy ya kenapa enggak. Kalau memang secinta itu ya, kalau misalnya tapi nggak workout sama sekali ya pastinya sedih banget. True love, soulmate gitu. Kalau Elman gimana? Kalau aku sih pasti sedih lah, soalnya gak ada closure kan. Iya. Gue ngilang aja gitu, di ghosting lah istilahnya. Di ghosting, jadi kayak ya mungkin itu lebih sedih lagi kalau mamanya emang kita udahan, abis itu ada closure terus ya udah akhirnya menghilang, oke gitu. Tapi kalau sedih, Tapi healingnya pasti takes time sih. ya healingnya mungkin perlu kayak ke Mana? Bali gitu. Itu emang pengen liburan. Pengen liburan. Kalau Boy healingnya apa? Cari cewek lain ya? Hah? Si Boy? Sholat. Bener. Rajin Boy itu anak ibadah. soleh loh. Istiqoroh. Tadi kan kalian juga sempat mention ya, true love ya. Menurut kalian tuh true love itu cinta yang seperti apa sih? Berat Gatel banget nih. Berat nih. Vasco doang nih yang bisa jawab nih. Ya, lempar. Kan kita masih muda ya, jadi kita belum ada yang nikah kebetulan. Tapi ya seharusnya mungkin true love itu unconditional ya. Jadi maksudnya kita lagi di kondisi apapun pasti orang itu selalu support dan mencintai kita. Setuju. Aku dulu Mas Boy. Kalau menurut aku true love itu kayak harus saling bisa menerima satu sama lain, saling mengerti juga. Gitu. Kayak biar ya memang benar-benar genuine gitu, benar-benar true gitu. Kalau menurut Mas Boy. Mas Boy gimana Mas Boy? True love. Menurut aku pribadi ya dia adalah sosok yang tepat berarti gimana ya? Oh dia? Siapa nih dia? Siapa nih dianya? Merasa soulmate gitu ya. Soulmate ya. Aku setuju sih sama pendapat mereka berdua. Enak. Sama. Nambahin dong. Kalau buat kamu apa? Oke, pertanyaan lagi deh ya. Ya. Hal tersulit apa nih yang harus kalian lakukan untuk memerankan di karakter di catatan si Boy ini? Mungkin sikapnya harus gini-gini, yang tadi mungkin Aman harus berbeda sama kamu kan, biar kreatif gitu. Kalau untuk aku pribadi, pasti adegan actionnya salah satu yang paling challenging untuk stamina. Karena ada berapa? Mungkin ada banyak lah, lebih dari satu pastinya adegan actionnya. Dan itu udah dipersiapkan cukup lama juga. Dan selain itu, ya apa ya? Yang challenging tuh ini, ada satu adegan di kalau kalian lihat di trailer yang aku sama Nuka di pulau gitu, private islands, dan itu kita syutingnya tuh kalau nggak salah lepas sepatu, jadi nggak pakai alas kaki, sedangkan dia tuh tajam-tajam gitu, jadi sampai luka-luka gitu, dan itu nggak boleh kelihatan kan di kamera, kayak kita harus tetap kayak happy. Tapi aja Setelah udah ngeri cut ya. baru kayak menangis-nangis itu sih. Paling harus bisa kelihatan nggak sakit aja sih. Demi angle yang terbaik. Ya Vasco atau Elman ada? Jadi kalau aku tuh jadi kan gini, si Emon ini kan
si Emon ini kan dia ya orang yang lebih flamboyan gitu, yang kemayu gitu. Jadi dia harus terlihat gagah gitu di depan adik kelasnya. Itu sih agak challenging actingnya juga. Soalnya kayak udah keseringan acting yang enggak juga acting. Udah kan aku juga personality-nya juga yang kayak soft. Lembut. Iya, oke, lembut lah ya. Jadi kayak susah juga marah-marah. Coba bisa nggak secara marah-marah? Ngapain lu sini? Takut. Takut. Kalau kesusahan ya? Nah iya kesulitannya. Kesulitannya mungkin kalau meranin Jeffrey yang sangat penuh emosi dan juga gampang marah-marah. Kalau dari bahasa tubuh mungkin lebih gampang daripada ngasih lihat dari ekspresi dan juga matanya si Jeffrey ini benar-benar nggak ada niatan baiknya, niatannya jahat, dan itu yang lebih susah daripada acting tubuh. Nah sebelum kita mengakhiri live ini, aku ada permainan this or that. Nanti kalian pilih. Oke. Gampang kok, cuma 2 doang. 2. Gak usah pilihannya pilihannya cuma 2 aja. Oke. Pilih kaya atau ganteng? Kaya lah. Kayak Kenapa tuh? Ntar kalau kaya bisa ganteng. Oh iya bener, iya bener. Bisa OP. Kaya sih. kayak. Kaya ya. Kalau ganteng udah punya soalnya. Wah. Tapi beratnya gini. Kalau untuk kaya kita bisa kerja keras banget sampai kaya. Kalau ganteng, oke mungkin orang bisa bilang bisa oplas, tapi anak kita nggak nurun. Anak lo nanti umur 5 tahun lo oplas juga. Kan kaya, Dari kan lahir. kaya. Kaya. Iya, Bisa. Oke. Jadi orang yang menyenangkan atau berhati lembut? menyenangkan. Gue lebih ke berhati lembut sih. Gue Soalnya dua-duanya soft kan sih. soft. Ya, Enggak, soalnya kalau lo berhati lembut, pasti lo orangnya menyenangkan untuk to be around with gitu lah. Enggak. Menyenangkan. Ya. Menyenangkan, oke. Tapi ya hari hati kita harus tetap baik sih. Nah ya udah berarti lu hatinya. Tapi hati nggak lembut bukan berarti nggak baik. Nggak baik ya. Oke. Iya sih. Ya Terus terserah lo deh pasti. pilih Nuke atau Vera? Aduh. Ini siapa nih? Semuanya. Enggak, Sebagai Sebagai boy pemain, apa sebagai pemain. sebagai karakter ya? Karakter. Kalau sebagai karakter, kalian harus nonton filmnya berarti. Karena kalau gua jawab kan kita tahu. Tahu kan? Jawab yang salah aja, jawab Enggak, yang salah. maksudnya kayak lu tuh sebenarnya. Emon deh, Emon. Kok gue? Gua pilih lu. Kalau Emon tuh pasti pilihnya kayaknya Vera deh. Soalnya Vera tuh anaknya kan playful. Iya. Ya. Kalau aku Vera juga karena dia nggak gampang nangis. Dia straight to the point. Dia tahu dia maunya apa. Emang nggak boleh nangis? Yang maksudnya jangan terlalu segampang itu nangisnya. Cengeng. Nggak usah cengeng juga. Jadi Nuke cengeng. Enggak. Lumayan ini karakternya. Ayo udah gua Nuke deh. Kasian. Karena apa? Kenapa Nuke? Mereka udah pilih 2. Oh iya. Nggak, menurut aku Nuke ya balik lagi Boy sangat mencintai Nuke gitu karena dia nggak pernah menemukan sosok yang lebih baik sih. Nuke menurut Boy itu emang udah sosok yang paling sempurna. Dia sangat dewasa, sangat mature, dan menurut aku ya emang soulmate-nya dia sih. Nuke. Ya kalau emang cocoknya di situ ya gimana? Ya gimana ya? Iya. Terus pilih film dengan genre drama romantis atau drama komedi? Untuk dimainin atau Enggak, iya untuk nonton? jadi kamu Dia- kalian memainkan. Kalau pengen main sih drama komedi kayaknya karena aku belum pernah main drama komedi sebelumnya. Kalau aku drama komedi, sepertinya Emon drama komedi. Tapi aku pingin, aku kalau ada tawaran ya bakalan dia ambil. Apa aja lah ya. Iya, pengen coba-coba. Coba aja. Aku juga drama komedi. Terus pilih catatan si Boy 2023 atau 1987? Ya gini lah. Pasti 23. 23. Pasti 23. Pasti. Bangga dengan karya sendiri. Emang yang lain, emang yang sebelumnya nggak bangga? Bangga juga. Bangga. Tanpa yang itu kita nggak bisa hadir Oh di iya sini. sih, benar ya. Terus yang terakhir, pilih main film sama pacar atau sama mantan? Aduh, Sama pacar aja sama deh. pacar. Sama Sama pacar.
Biar pacar nggak marah main sama mantan. Halo semuanya, kita bertiga cast dari film Catatan Si Boy, and kita semua mau ngingetin kalian untuk Nonton film Catatan Si Boy di bioskop 17 Agustus. Yeay.